Pemirsa, harga telur ayam semakin melambung tinggi, penjual resah karena minat pembeli semakin berkurang. Dan di Pasar Tebet Jakarta, harga telur kini tembus menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ini sudah terjadi sejak beberapa minggu lalu di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Kenaikan harga sebesar Rp10.000. Penjual mengeluhkan naiknya harga telur mengurangi minat pembeli untuk membeli telur. Sedangkan untuk harga sembako lain seperti beras, cabai, bawang, dan sayur-sayuran masih terpantau normal. Ya, pemirsa, kenaikan harga telur ayam juga dirasakan di Kabupaten Pandeglang, Banten, tepatnya di Pasar Badak Pandeglang. Harga telur yang semula Rp26.000 per kilogram kini naik jadi Rp32.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang. Kenaikan harga telur ayam ini diduga karena tingginya harga pakan ayam ternak yang berdampak pada kenaikan harga telur di tingkat distributor. Kenaikan kali ini pun dinilai paling tinggi pasca Lebaran hingga omset penjualan menurun 50%. 17.000, Mbak, ya. Kurang loba duit. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan rekan Asmalia Meidasari di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, dan Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Ismalia. Ismalia, bagaimanakah harga telur ayam hari ini di Pasar Tebet? Ya, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Semakin melonjak naik, harga telur ayam di Pasar Tebet Jakarta ini tembus hingga Rp34.000 per kilogramnya. Dan memang telur ini adalah makanan pokok untuk orang Indonesia. Jadi untuk kenaikan harga telur ini menjadi keluhan bagi para masyarakat, terutama para ibu rumah tangga, karena harga telur ini awalnya dibanderol dengan harga Rp27.000, naik menjadi 30, sekarang tembus hingga Rp34.000 per kilogramnya. Namun untuk harga sembako lainnya seperti beras ini masih terpantau normal di harga Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Dan Pram, Anggi, dan juga pemirsa, untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, bawang, dan juga sayur mayur, contohnya ini ada di sayur sawi dan juga tomat, ini harganya cukup naik namun tidak terlalu signifikan. Ini yang semula dibanderol dengan harga Rp12.000 per 2 kilogramnya kini naik menjadi Rp20.000 per 2 kilogramnya. Untuk harga cabai, bawang, dan yang lainnya ini masih terpantau normal. Dengan adanya kenaikan harga telur ini yang cukup signifikan ya Pram, Anggi, dan juga pemirsa, ini juga memang mendapatkan banyak keluhan dari para masyarakat, dan mereka terutama para pedagang ini berharap supaya pemerintah bisa memberikan solusi bagaimana harga sembako terutama di telur ini bisa menjadi kembali normal, supaya aktivitas jual beli ini juga bisa kembali normal dan meningkatkan daya jual beli para pembeli yang hendak membeli kebutuhan pokok. Dan untuk pantauan di Kota Bandung, kami sudah terhubung dengan Irfan Budiawan, rekan kami di Pasar Sederhana Bandung. Silahkan laporan Anda, Irfan. Ya, terima kasih Isma dan pemirsa. Di Pasar Sederhana Kota Bandung, salah satu pasar tradisional di Kota Bandung, juga mengalami kenaikan harga ayam, kenaikan harga telur ayam, di mana harga telur ayam saat ini dijual di harga Rp33.000 per kilogram dan naik dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Pasca Idul Fitri ini sempat berada di harga Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram, namun kurang lebih 2 pekan yang lalu mengalami kenaikan hingga saat ini di harga Rp33.000 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga telur ayam ini dirasakan oleh para pedagang, yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, seperti berkurangnya masyarakat membeli yang biasanya berbelanja 1 kilogram saat ini berkurang mulai dari setengah kilogram bahkan hingga 1/4 kilogram. Dan tidak hanya di tingkat pedagang di pasar, harga telur ayam pun bahkan bisa tembus di harga Rp34.000 hingga Rp35.000 di tingkat pengecer ataupun juga warung tradisional. Para pedagang menyatakan kenaikan harga ini mulai dari tingkat distributor dan diduga akibat naiknya harga pakan ayam ternak yang berdampak terhadap naiknya harga telur ayam di pasaran. Sementara itu untuk beberapa komoditi lainnya di pasar tradisional, untuk
komoditi yang mengalami kenaikan seperti ayam potong juga mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 per kilogram, saat ini dijual di harga Rp40.000 per kilogram. Selain itu beberapa komoditi sayur juga ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti sawi mengalami kenaikan dari Rp8.000, saat ini dijual Rp15.000. Namun beberapa komoditi lainnya seperti harga beras masih normal untuk beras medium di harga Rp12.000 per kilogram. Dan dengan naiknya harga telur ayam ini, para pedagang dan juga para pembeli berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga telur ayam ini dikarenakan begitu memberatkan masyarakat terutama di masa-masa ekonomi seperti saat ini. Dari Pasar Sederhana Kota Bandung kita kembali ke studio bersama Pram dan juga Anggi. Baik, melaporkan langsung dari Bandung, Irfan Budiawan, dan sebelum tadi sudah ada rekan kami Ismail Medesari langsung dari Pasar Tebet, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi Polres Tangerang Selatan untuk memastikan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur bisa segera ditangani dengan cepat. Organisasi Saya Partai Perindo ini bahkan akan menemui Kapolri untuk menuntut keadilan bagi korban. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali mendatangi Mapolres Tangerang Selatan. Kedatangan organisasi Saya Partai nomor 16 ini guna meminta kejelasan penanganan kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang anak di bawah umur. Kami melihat gagalnya Polres Tangerang Selatan dalam menangani kasus seperti ini. Waktu yang berjalan sudah sangat lama, 8 bulan. Sementara itu, RPA Perindo juga melakukan audiensi bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Jakarta Pusat. Melalui audiensi ini diharapkan bisa mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, sahabat Ganjar kembali menggelar acara untuk menggalang dukungan di berbagai daerah. Di Yogyakarta, ratusan warga mengikuti bazar murah dan pelantikan ekoprint untuk membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ratusan warga menghadiri bazar murah Ganjar Pranowo yang diadakan oleh sahabat Ganjar di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu lalu. Selain bazar, sahabat Ganjar juga mengadakan kuis menarik dengan hadiah souvenir. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Terima kasih kepada sahabat Ganjar telah mengadakan bazar murah dan saya dapat kipas angin. Menurut DPC Kabupaten Gunung Kidul Ahmad Bahtiar, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah. Untuk sahabat Ganjar mengadakan bazar murah di Giri Panggung, kita agar membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, dan kita berharap bazar sembako ini dapat menyentuh masyarakat kalangan bawah maupun menengah. Selain bazar murah, sahabat Ganjar juga menggelar pelatihan ekoprint atau pemanfaatan tanaman dalam pembuatan motif di atas kain di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau harapan saya dengan adanya pelajaran ekoprint di sini harus berkembang dan bisa membuahkan penambahan ekonomi. Dengan workshop ekoprint, sahabat Ganjar berharap warga dapat memanfaatkan ide kreatif ini untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD yang kini menjabat sebagai PLT Menkominfo membeberkan kasus korupsi Tower BTS yang menjerat Sekjen Partai Nasdem Jody Plate. Menurut Mahfud, dana proyek yang totalnya 28 triliun rupiah sudah cair 10 triliun dan dikorupsi 8 triliun. Dana 10 triliun cair tahun 2020, tapi di tahun 2021 tidak ada barangnya. Laporan yang masuk sudah terbangun 1.200 dari 4.200 tower. Setelah dicek menggunakan satelit, ditemukan hanya terbangun 957 tower. Mahfud MD membantah kasus korupsi BTS di Kemenkominfo politisasi hukum. Ia tak heran jika muncul dugaan ada politisasi hukum karena kebetulan pelakunya berasal dari partai.